Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share cara membuat keripik tempe supaya tahan lama dan rasanya renyah banget. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk bumbunya, 4 ruas kencur, 3 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar, dan setengah sendok makan garam atau secukupnya. Bumbunya dihaluskan supaya lebih sedap. Saya menggunakan ulekan. Diulek sampai benar-benar halus. Setelah selesai, disisihkan dahulu. Di sini saya memperkenalkan pisau terbaru dari Stand Cookware, namanya Diamond Knives. Pisau yang warnanya minimalis white ini cantik banget teman-teman. Non-stick coating, tidak mudah lengket pada makanan dan tajam sekali. Terbuat dari stainless steel. Satu set, ada pisau yang besar, pisau sedang, kemudian pisau kecil. Dilengkapi ada gunting juga dan pengasah pisau yang serbaguna. Jadi kalau misalnya pisaunya kurang tajam bisa diasah ya. Ini cantik banget dari Stand Cookware. Mari kita coba pakai pisau yang baru ini. Hati-hati ya, ini super tajam. Bahan utamanya adalah tempe. Pilihlah yang sudah benar-benar matang. Tandanya matang, tempenya itu padat dan kokoh. Saya menggunakan kurang lebih 3 papan tempe ya, ukuran sedang. Dibagi 2 seperti ini, kemudian diiris tipis-tipis. Harus tipis karena kalau tempenya tebal, keripik tempenya nanti tidak serenyah yang tipis. Semakin tipis irisan tempe, semakin renyah hasil keripiknya. Tempenya dipotong-potong tipis-tipis seperti ini sampai selesai. Hati-hati ya teman-teman, ini pisaunya baru saya buka jadi tajam banget. Kemudian adonan tepungnya 130 gram tepung beras, 60 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk atau penyedap rasa. Kemudian diaduk-aduk supaya hasilnya lebih enak. Saya menambahkan 1 butir telur. Masukkan air secara bertahap, diaduk-aduk sampai rata. Pemakaian air kurang lebih 220 atau 200 ml. Dicoba aja kalau misalnya tepungnya sudah menempel tipis-tipis di tempe, itu tandanya sudah cukup. Yang penting ada tepung yang menempel di tempe. Jadi agak encer ya adonannya. Setelah diaduk selesai, diaduk, adonan disimpan di dalam freezer. Lamanya kurang lebih 30 menit. Fungsinya supaya hasil tempenya nanti renyah maksimal. Dan setelah 30 menit dikeluarkan dari kulkas. Kalau diaduk ini teksturnya lebih kental ya teman-teman dibanding sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, seperti ini siap untuk digunakan. Siapkan wajan, beri minyak goreng yang cukup banyak. Ini kurang lebih minyaknya 800 ml. Kemudian pastikan sudah panas, benar-benar panas.
Goreng dengan api kecil ke sedang. Nah, seperti ini ya, masukin tempenya satu persatu supaya tempenya tidak mudah patah. Dan tepungnya menempel tipis-tipis. Saya menggunakan wajan terbaru dari Stand Cookware, namanya Rose Series. Tentunya sudah anti lengket karena coating granit. Muat banyak, recommended banget kalau mau goreng-gorengan. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah coklat diangkat. Bersihkan minyaknya, kemudian digoreng lagi sampai tempenya dan adonannya habis. Sudah selesai teman-teman, ini hasilnya renyah banget. Semakin tipis tempenya, hasil keripiknya akan semakin renyah. Jadi harus benar-benar tipis ya irisannya. Kemudian tipsnya, disimpan di tempat yang kedap udara. Semakin bagus cara penyimpanannya, semakin tahan lama tempenya sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Jangan lupa silakan follow ke Instagram bersama Estepiani.